Tes 1, 2. Tes 1, 2. Ya, salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah pada hari Selasa 7 November 2023. Saya ucapkan selamat berbakti, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita, dan yang mengikuti secara online juga kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka juga bisa mengikuti ibadah. Mari kita bagi berdiri. Sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharin hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharuin hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di
nanti Ipan doa untuk pembukaan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan saat kami datang ke hadirat-Mu, sesuatu bisa terjadi Tuhan, bahkan kekuatan yang dari roh-Mu Tuhan bisa membuka jalan yang tertutup dalam kehidupan kami, terutama keselamatan yang daripada-Mu Tuhan terbuka dalam kehidupan kami. Ialah yang paling penting hari ini Tuhan, Kau membuka setiap hati kami untuk kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan membuka hati kami dan mulut kami menyembah, memuji, dan membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian dan nyanyian yang kami naikkan menjadi asap dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama-sama kami menolaknya hanya dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Oh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Bersandarlah pada Tuhan. Datanglah bawa genap susahmu, Yesus hiburkan dan tolong sungguh. Serahkan bebanmu pada Yesus, biar hatimu teguh. Serahkan nasibmu di tangannya, dia pimpin jalanmu ke surgalah. Kau akan tiba di pelabuhan, perhentian indah. Tuhan pimpin lewat kena bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhanmu saja. Bahunya telah pikul kena beban, pandanglah dia, pandang dia saja. Mesti susah sandar padanya, dengarlah suaranya. Tuhan pimpin lewat bahaya, mari tetap bersandar padanya. Jangan sandar pada manusia, pada Tuhanmu saja. Ya. Kita ganti nyanyian kita. Berdoalah, berjagalah senantiasa. Berdoalah dan berjagalah senantiasa, karena tak lama lagi Yesus akan datang. Jangan engkau tidur lelap, terbuai arus dunia, tetapi bangun, berjagalah dan tetap sadar. Bila saat hari Tuhan itu tiba, Yesus akan datang sebagai Raja segala raja.
Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Sebab itu saudara bertobatlah dan percayalah. Hidup sebagai anak terang, jangan turut dunia. Berbaju jirakan iman, Kasih dan pengharapan, upahmu telah tersedia. Terima mahkota kehidupan, hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup kekal. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Hidup kekal. Hidup kekal di rumah Bapa selamanya. Puji Tuhan, hidup kekal di rumah Bapa. Amin. Selamanya. Ya, kita bagi berdiri. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus. Ku haus akan firman-Mu. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang mulia. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kami dengan segala pengorbanannya. Dan Engkau peduli pada kami dan tetap mengasihi kami. Dan kasih-Mu lebih dari segala pelanggaran kami Tuhan.
Dan kasih-Mu itulah yang membalut kami. Sehingga kami dibalut oleh kasih Tuhan. Hidup kami ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Sehingga kami bergerak dan hidup di dalam kasih setia Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 25 mulai. Temanya adalah ya, Yeremia 31 ayat 25, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ya, mari. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ya, kaum ibu dulu bacanya. Iya, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Lelah itu apa ya? Capek. Capek. Biasanya capek karena beban hidup. Pikul. Nah, jadi yang benar itu sebenarnya pikulan manusia itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang di depan, masa depan. Yang sekarang nih ada, yang di sini sekarang. Sedang dipikul. Dan masa lalu. Masa depan, yang sekarang, dan masa lalu. Kalau masa lalu masih ada bebannya, beres. Masih ada biasanya pada ya belum beres. Ya, itulah. Makin banyak anggota keluarga, makin berat bebannya. Makanya enak sendiri. Cuma mikul sendiri. Coba. Brojol, anak 1 lahir. Tadinya single, menikah sudah mulai tambah beban nih. Lahir 1 mulai tambah. Dari sendiri, dari 2 menjadi 3. Brojol lagi, 1 lagi. Brojol lagi. Sampai ada anak orang 18. Hidup semua. Semua hidup, tambah ibunya bapaknya 20 orang. Makan pagi berapa piring? Makan siang. Belum nyekolahkannya. Ongkos. Belum rancang tempat tidur. Nggak mungkin cukup 2 kamar. Ya kan? Apalagi kamarnya cuma 3x3. Ya memang begitulah kenyataan hidup. Ya, beban hidup itu selalu ada. Ya, tapi Tuhan akan menyegarkan orang yang berbeban berat, yang berpikulan berat. Ya, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Jadi Tuhan mau menyegarkan kita. Bagaimana caranya? Nah, Tuhan namanya punya cara.
Ya, punya cara. Jadi ayat tak asing lagi disebut tuh, aku telah mengangkat beban dari bahunya. Diangkat beban. Masih ingat di mana itu? Tangannya bebas dari keranjang pikul. Masih ingat? Atau belum tahu? Ya. Mazmur berapa? 81 ya. Ya, ayat 7 kalau enggak salah. Coba. Mari, kalau enggak 7 ayat 8. Ya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang. Ya, ulangi disebut ayatnya. Mazmur 81 ayat 7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Iya. Boleh ibu-ibu dulu baca. Mazmur. Ya. Ya, pelan-pelan ya kalam sampai dapat ya. Ulangi ayatnya. Ya. Coba ibu-ibu. Jadi aku ini siapa nih kira-kira? Tuhan. Jadi aku itu mas Tuhan telah mengangkat beban dari bahunya. Biasanya kan ya ada di kan biasanya pikulan itu pakai kayu ya. Biasanya ya. Keranjang di depan, keranjang di belakang. Di depan. Ada yang kena kemana nih? Ke bahu ya. Ngerasa ya. Dulu di belakang. Masa depan, masa sekarang, masalah. Jadi ada berapa pikulan manusia? 3. Pertama apa? Masa lalu ya, kalau udah masa lalu, masa sekarang, masa depan belum datang, besok belum, tapi pasti datang. Pasti datang. Bulan berapa tuh sekarang? 11. Bulan 12 pasti datang. Pasti datang. Ya, itulah hari-hari manusia. Hari-hari pikulan berat. Pikulan berat. Enak yang single ya. Pikul sendiri. Iya kan? Enak ya single ya? Enggak juga. Oh enggak ada teman. Enggak ada teman itu ya. Enggak ada teman ya. Enggak ada teman berbagi ya. Dia kiri kanan cuman sendiri ya. Cuman enaknya kalau masak ya makan sendiri, gak dibagi-bagi. Ya yang banyak ini ya. Gak cukup sekilo sehari. Kalau sendiri mah bisa ya sekilo sehari ya. Kebanyakan. Ya, tapi kalau sudah banyak anggota keluarga, ini berat. Berat. Iya kan? Ya, begitu bangun pagi, mau masak apa? Ya kan? Dilihat duit, dilihat persediaan. Periksa, sudah menipis, apalagi sudah tidak punya. Sudah habis, mau kemana? Pernah habis duitnya? Habis bekal? Habis. Nol. Ya. Tapi ingatlah, kalau Tuhan pelihara burung di udara, pasti kita dipelihara. Kalau burung di udara itu punya simpanan enggak kira-kira?
punya deposito? Enggak ya. Enggak punya deposito. Ya, enggak punya, cuman begitu bangun pagi sudah terbang dia, sudah Tuhan siapkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, tidak menabur, tidak juga pernah bercocok tanam, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi yang memberi makan itu Tuhan. Burung di udara diberi itu makan oleh Tuhan, terlebih kamu. Jadi Tuhan beri kepada kita kelebihan, terlebih kamu. Kita ini sebenarnya, ya makanya disebut orang benar itu hidup bukan dari simpanan. Tapi orang benar hidup dari percaya. Iya kan? Orang benar hidup dari percaya. Ya, masih ingat kan orang kaya kan? Banyak duitnya, banyak simpanan. Tapi ketika kematian datang gak bisa nolong. Engkau orang kaya. Malam ini. Kapan? Malam. Aku cabut nyawa. Gak bisa ditolak. Gak bisa ditolak. Sayang. Dia belum sungguh-sungguh iring Tuhan. Kalau sudah siap, mangga wae Gusti. Sudah sih. Nah namanya udah siap kan. Please. Malah masuk surga. Tapi kalau nggak siap seperti orang kaya ini, harta berlimpah, tapi nggak siap dia. Tiap hari mikirin duit. Bangun pagi pikirin duit. Padahal sudah banyak. Sampai tidak ada tempat menyimpan barang-barangnya, hartanya. Kalau saudara masih punya tempat enggak nyimpan barang, nyimpan harta? Hah? Masih. Dia orang kaya sampai sudah tidak ada tempat. Padahal rumahnya sudah dibangun. Wah, namanya orang kaya. Gak mungkin lah rumahnya segi orang kaya segini-gini. Gak mungkin. Apalagi zaman dulu mah tanah luas ya. Ya kan? Pertanian luas. Sampai tidak ada tempat menyimpan barang-barang. Dia kira umur manusia itu ditentukan oleh banyaknya uang, banyaknya harta. Saya akan bekerja. Nanti dapat duit sudah itu. Nanti aku akan umur panjang. Simpan barang-barangku, hartaku, timbun. Memang dia timbun. Dia panen timbun. Dia panen timbun. Sampai bingung nyimpan harta. Kalau kita bukan bingung lah. Bingung cari duit. Orang kayak bingung nyimpan harta. Saat mau menikmati kekayaan, jiwaku makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, istirahatlah. Nah, jiwa bukan makan nasi atau bukan makan gandum, bukan minum susu. Hai jiwaku. Jiwa manusia itu kebutuhannya firman ibadah. Tapi Tuhan mengatakan, malam ini aku cabut nyawamu. Gak bisa ditawar. Pasti dia mengadakan penawar. Kalau bisa Tuhan, jangan sekarang Tuhan. Kalau bisa Tuhan, saya kasih harta saya ini semua yang perlu saya umur panjang. Kata Tuhan, saya tidak butuh duitmu. Hidupmu lagi hidup engkau itu beribadah. Beribadah. Itu yang penting. Selagi hidup beribadah. Apa gunanya manusia diciptakan? Hanya mikirin duit. Gak pernah beribadah. Ya, hanya pikirin duit. Ya. Bangun pagi duit.
Bekerja, pikirin duit. Mau tidur, duit lagi. Duit terus. Ya. Jadi kita ini hidupnya itu karena iman. Orang benar hidup dari iman. Selagi masih ada iman, pasti hidup. Gak pernah Tuhan mempermalukan ya orang benar. Amin. Biar di tengah krisis, bencana, masih ingat janda Sarpat kan? Ingat kan janda Sarpat? Dan bukan orang Israel. Orang Sarpat. Maksudnya bukan ini janda Sarpat ya. Nah, yang boleh dikatakan ya nggak punya suami. Ya, cuman modalnya Tuhan. Punya Tuhan. Ya. Nah, orang Sarpat di negeri apa? Ya. Negerinya Israel atau bukan Israel kan? Bukan bangsa Israel. Ya betul, bukan bangsa Israel. Janda Sarpat. Israel dibiarkan mengalami bencana kelaparan. Berapa lama waktu itu terjadi? Bencana 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Terjadi bencana. Kering semua. Kering. Karena dosa umat Tuhan. Mengganti Tuhan dengan berhala. Nah, jadi jangan ada berhala di tengah-tengah kita. Definisi berhala adalah segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan adalah berhala. Segala sesuatu yang kita kasihi melebihi Tuhan adalah berhala. Jadi jangan kita mengasihi apapun lebih daripada Tuhan. Termasuk istri, suami, anak. Tuhan dulu nomor 1. Amin. Dahulukan Tuhan. Ya, mengutamakan Tuhan. Barulah sesama keluarga. Ya. Supaya apa saudaraku ya? Ya. Supaya kita ini bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, bisa mengalami kesegaran. Segarkan. Tiap hari rasanya segar. Amin. Kalau wajah yang segar dengan yang tidak segar, kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan ya. Segar. Aduh itu. Ibu itu meni segar. Wih. Segar. Lawan. Kata segar apa ya? Kusam. Udal. Kelihatannya kusam, kucal, mukanya dosa gak berseri-seri. Beban berat. Berat. Pikulan berat. Ya, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya, tadi katakan, aku akan membuat segar orang yang lelah. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ada rasa puas. Puas. Ya puas ini bukan berarti istilahnya makanannya kudu enak-enak. Ya. Saya dulu makan ya nggak ada apa-apa, nasi, kemudian siram air kalau dia masih baru masak kan masih panas ya, tinggal kasih air yang dingin supaya jangan tambah panas. Kalau air panas ini kita panas, air dingin tetap dia
hangat ya. Kasih pecin, kasih garam. Kasih apa? Pecin, kasih garam. Aduk. Nanti dikasih ke anak yang 1-3 anak. Kalau yang 1 anak mengatakan enak, dua-duanya mau. Tapi kalau 1 bilang nggak enak, ya 3-tiganya nggak mau nih. Ya, begitulah. Tapi pada umumnya kalau orang lapar semua enak. Ya, jadi makanlah waktu lapar supaya enak. Amin. Betul nggak? Ya kan? Orang lagi lapar, udah lapar bisa. Ya enak lah. Ya, nasi mungkin hanya dengan apa namanya itu? Ya sederhana, ikannya enak. Tapi lagi kenyang, lagi masih banyak di situ makanan. Nggak nafsu. Lebih enak makan waktu lapar walaupun makanannya sederhana. Yang perlu makan waktu lapar enak. Ya. Nah, jadi bukan uang segala-galanya ya. Bukan uang. Jadi Tuhan itu mengangkat beban dari bahu kita ya, supaya kita merasa lega. Ya, kesukaran memang bisa terjadi. Ya, sesuai dengan nubuatan Alkitab, hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sukar. Hari-hari sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi siapa tuannya? Uang. Hebatnya uang itu ya. Memperbudak manusia. Hebat itu uang, itu luar biasa. Jadi siapa tuannya manusia? Uang. Siapa hambanya uang? Manusia. Ya. Hebatnya uang, hebat sekali uang. Maka uang ini, kalau cinta akan uang, akar segala kejahatan. Apa akar segala kejahatan? Cinta akan uang. Cinta akan uang. Akar segala kejahatan. Ya. Kita tidak boleh cinta uang. Tapi cinta kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau dicubit sakit, jangan cubit orang lain. Kalau dikata-katain orang lain yang dijelek-jelekin, kita dijelek-jelek, jangan menjelek-jelekkan orang lain. Ceritakanlah yang baik dari seseorang. Amin. Jangan pernah menceritakan yang jelek dari sesama kita. Dan disebut gosip, makin digosok makin sip. Memang makin digosok makin mengkilap dia. Bersih. Oh iya. Udah. Ya. Jadi perkataan juga harus dijaga. Harus dijaga. Biarlah kata-katamu dimasinkan, digarami. Kata-kata kita itu sedap didengar. Nanti pulang dari sini sudah sedap semua. Setelah kebaktian manis bicaranya.
membangun, menghibur, menguatkan. Tapi kita diri kita sendiri dulu dibangun, dihibur, kuatkan. Nanti kita setelah kita bangun, diri kita kuat, terhibur, kepada orang lain. Ya, berdampak. Apa? Berdampak. Sedap. Sedap. Jadi garam. Tapi garam itu ada ukurannya. Kamulah garam dunia dan terang dunia. Tahu fungsinya garam? Pertama, fungsinya garam bukan hanya penyedap. Garam itu fungsi utamanya adalah mencegah kebusukan. Itu ikan-ikan itu kan dikasih apa? Garam. Kalau enggak, busuk dia. Mencegah kebusukan, pengawet, penyedap. Amin. Ibu-ibu bisa jadi pengawet ya. Amin. Penyedap. Tekad nih. Amin. Penyedap. Ketemu sama ibu itu sedap perasaan. Sedap. Enak rasanya. Iya kan? Nah, baru kemudian terang dunia. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Garam dulu. Garam itu ke dalam, terang itu keluar. Memancar. Bisa mengerti? Memancar. Bersinar. Malah disebut kota yang terletak di atas gunung tidak tersembunyi. Kota apa itu? Yerusalem. Kota Sion. Letaknya di Bukit Sion. Kota Sion. Bukit Sion. Sekarang lagi apa? Perang. Lagi apa? Perang. Ya, kita berdoa supaya cepat damai. Amin. Tugas kita berdoa. Ya, siapapun manusianya harus didoakan supaya selamat. Kalau musuhmu jatuh, jangan engkau bersukacita. Kalau musuhnya jatuh, jangan bersukacita. Ada musuhnya di sini. Kalau bersukacita, saudara, dia jatuh, celaka, hancur. Puji Tuhan. Syukur. Jangan engkau bersukacita kalau musuhmu jatuh. Nah, kalau pas saudara yang jatuh, dia bersukacita, bagaimana saudara? Iya kan? Nah, doakan supaya musuhmu sadar. Bertobat. Amin. Jangan ada musuh. Kan biasa kan peribahasa mengatakan musuh satu terlalu sedikit. Musuh berarti musuh satu terlalu banyak. Teman seribu masih kurang. Musuh satu terlalu banyak, apalagi lebih satu. 2, 3 musuhnya di Gaksana ada, di perumahan sana. Di angkot ada. Tiba-tiba nih angkotnya musuh. Sudah sempat di stop. Aduh. Ketemu di angkot.
Maju kena mundur. Di sini ada atau enggak ada? Aduh. Belajar seperti Tuhan Yesus. Amin. Coba kata-kata Tuhan Yesus itu. Matius berapa itu? Bapa ampunilah mereka. Coba ya bagian terakhir lah. Bapa ampunilah mereka. Sudah dipaku. Belum lagi diarak, dihina, dicaci. Ya, yang keluar dari mulutnya Tuhan apa? Bapa ampunilah mereka. Gak ada musuh. Amin. Gak ada musuh. Jangan jadi akar pahit. Nanti hidupnya pahit. Kita yang ngerasa hidup kita pahit. Ya, coba. Ya. Ya, dah. Baca. Apa tadi? Ya. Bapak ya. Ya, ada di bagian-bagian terakhir lah itu, ya. Waktu Yesus disalib itu, ya. Ada udah ketemu? Itu ada itu, ya. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, coba baca sama-sama sampai di situ saja. Ya Bapa, ampun. Kaum ibu dulu lah, kaum ibu. Ya, ya coba dibaca dulu. Amin. Ampunilah sampai di situ saja. Boleh kau sama-sama lah ini sekarang sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi ampunilah mereka. Hukumlah mereka, Bapak. Aduh. Di sini mau nggak ada orang-orang baik kok semua ya. Baiklah, baik. Anak Tuhan udah pengalaman ya. Udah pengalaman. Tua itu artinya pengalaman. Apa artinya tua? Pengalaman. Ya seperti anak kecil belum ada pengalamannya, ya kan? Anak kecil belum ada pengalaman. Yang tua sudah berpengalaman. Wah, macam-macam persoalan ya. Macam apa? Macam-macam persoalan. Habis duit udah pernah enggak? Masih habis duitnya sekarang tuh belum? Ada ya. Ada atau sudah tinggal sedikit? Kalau udah mau habis dari mana ya? Minta kepada Tuhan. Amin. Minta. Kan Tuhan berkata, mintalah kepadamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapat. Minta sambil mencari. Cari rezeki. Amin. Burung di udara tetap dia mencari, tapi dia ketemu. Amin. Ya kan begitu kan? Nah,
Tiap hari tuh sebentar tuh burung-burung di udara terbang. Dan kalian di atas kepala kita kan, di atas rumah kita. Jangan-jangan juga ada situ di bersarang di rumah kita kan. Ya, tapi bisa Tuhan pelihara. Itulah gambaran pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan pelihara. Maka jangan khawatir, jangan takut. Khawatir itu artinya takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Itu artinya khawatir. Khawatir itu menarik kita. Kalau Tuhan menarik kita ke kanan, khawatir menarik kita ke kiri. Ditarik sana, tarik sini, bisa kemana? Robek, rusak, kita hancur. Karena kekhawatiran. Makanya firman Allah mengatakan, aku mau supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Kalau mulai muncul, serahkan sama Tuhan. Serahkan. Ya, begitu kita serahkan, percaya nanti Tuhan mengambil alih. Apa yang kita khawatirkan, kita serahkan pada Tuhan, nanti Tuhan yang menolong. Jangan lupa ayat yang mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Semua indah pada waktunya. Jadi Tuhan yang membuat indah. Udah indah enggak sekarang? Udah indah atau belum? Belum ya. Masih kacau balau. Masih sedih, masih susah. Ya. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang perlu kita lakukan bagian kita. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, itu bagian Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa. Tidak mampu. Serahkan sama Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Amin. Ada banyak hal yang tidak bisa. Ya, itulah bagiannya tuh. Amin. Mengampuni dosa mana bisa manusia. Ya kan? Ya kan? Mengampuni salah mungkin bisa. Tapi lihat tuh. Dosa, upah dosa itu tidak bisa kita hindarin. Maut. Upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan bisa. Bisa. Sampai dia turun ke alam maut. Yesus tidak hanya mati, tapi dia turun ke alam maut. Turun ke alam maut. Berapa lama dia turun ke alam maut? Berperang melawan maut sampai menang. Amin. Berperang melawan maut sampai menang. Dan dia menang. Bukti kemenangannya dia bangkit. Amin. Kalau Tuhan tidak menang, ya nggak bisa bangkit dia. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Apa musuh yang terakhir? Maut. Kalau ada yang terakhir berarti ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tapi yang terakhir. Maut. Jadi semua musuh sudah Tuhan kalahkan. Amin. Nah, kemudian dia berikan kemenangannya itu kepada kita, jemaatnya, gerejanya, mempelainya. Supaya kita pun menang. Amin. Jadi kalau ada pergumulan pasti menang. Tuhan berikan kemenangan. Amin. Terimalah kemenangan. Pasti saudara menang. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, kaulah pengharapanku. Mulutku penuh dengan pujian.
Ya Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi yang bisa berlutut-berlutut. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. haleluya. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindungan. Amin. Engkau yang selalu ku Haleluya. Haleluya. mulutku Haleluya. dengan pujian Haleluya. kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Singar saja sekali lagi. Singar. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Haleluya. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan Amin. kepadamu Haleluya. ya Allah. Dengan pujian Haleluya. kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari Haleluya. penghormatan Haleluya.
Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Nya. Dia ada di tengah-tengah. Dan Dia berjanji menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Dia tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita. Dia pernah di dunia ini selama kurang lebih 33,5 tahun. 33,5 tahun Dia ada di dunia. Dia tahu beratnya kehidupan, sulitnya kehidupan di dunia. Dia sudah terbiasa menderita kesakitan. Jadi segala bentuk kesulitan manusia Dia tahu persis. Tapi Dia bisa keluar dari semua kesulitan yang dialami selama di dunia. Dan Dia adalah pembuat keajaiban di tengah kesulitan. Pembuka jalan ketika buntu semua. Memberi kekuatan ketika orang sudah mulai lemah. Memberikan kemenangan ketika orang dalam perjuangan. Mujizat kesembuhan ketika seseorang sedang menderita sakit. Memberikan terang ketika semua serba gelap. Terasa gelap hidup, bisa Dia berikan terang. Dari dalam gelap terbitlah terang. Dia yang membuat terangnya di hati kita, di jalan kita, hidup kita menjadi terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Ayo yang mengikuti secara online, baik langsung dan rendahkanlah dirimu di bawah kaki Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, aku manusia lemah dan hina. Aku kecil, Tuhan. Aku tidak berdaya. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Mengecilkan diri sekecil-kecilnya. Seperti Elia, dia taruh mukanya ke tanah. Tokoh-tokoh besar seperti Abraham, dia taruh mukanya ke tanah. Merasa diri kecil, hanyalah tanah yang tidak berarti apa. Tapi itulah yang membuat mereka menjadi orang besar, ditolong oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Manusia yang hina Tuhan, banyak pergumulan hidup, banyak persoalan yang datang silih berganti. Tolonglah kami Tuhan, nyatakan kuasa ibadah Tuhan di tengah-tengah kami, ibadah yang berguna untuk apapun Tuhan. Ibadah ini berguna untuk apapun, baik untuk hidup sekarang dan hari esok kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih anakku. Mari anak cucu, suami, keluarga, bawa wajah mereka. Bawa wajah mereka, doakan mereka. Doakan mereka supaya mereka juga selamat, ditolong oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Doakan supaya mereka yang masih belum bertobat, supaya bertobat kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan kebencian, kekerasan, hasutan, mau berdamai seorang dengan yang lain, mau mengasihi sampai musuh pun dikasihi, sehingga tidak ada musuh, tidak ada musuh. Jangan timbulkan pergolakan, peperangan. Peperangan hanya membawa kehancuran, penderitaan, kerugian, sengsara, kemiskinan, sakit, penyakit. Damai itu indah. Damai itu indah. Ciptakan damai di hati saudara. Ciptakan damai di dalam keluarga saudara. Di lingkungan dimanapun kita berada. Kita ini misi perdamaian. Haleluya. Mari yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Yang mengikuti secara online juga, baik langsung dan tunda, hamba berdoa buat semua anak-anakmu, umatmu yang dalam kesulitan, dalam kepayahan, penderitaan, pergumulan yang berat.
Di mana persoalan datang silih berganti, tapi hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kami mendapat pertolongan Tuhan tepat waktu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat waktu Engkau menolong kami, dan pertolongan itu kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang belum bertobat, yang penuh dengan kebencian, hasutan, begitu juga merencanakan yang jahat pada sesama, kami berdoa Tuhan jamah mereka, supaya mereka bertobat Tuhan, kembali kepadamu Yesus, Juru Selamat yang ramah dan lemah lembut. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terimalah mujizat pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya, bebanku terlepas. Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Bebanku, bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Bebanku, bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Bebanku terlepas, bebanku terlepas. Di bawah kaki Yesus jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Ya, laporan keuangan ditampilkan ya. Sebagai warta jemaat bagi kita, besok pendalaman Alkitab. Ya, kitab Wahyu ya. Kemudian hari Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kebaktian umum. Pertama di Cimindi, kedua di sini. Hari Selasa depan kita doa. Kemudian kita doakan ya, kita doakan mereka yang masih dalam keadaan sakit ya. Opo Romando yang perempuan, Mama Lydia
Ibu Lydia, Tante Yeni, Mama Selong, Selomita, Agus, Tiagon, Dean, Bu Noni, Gunardi ya. Kita bakal berdiri. Haleluya. Doa orang benar sangat besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Kami yakin kepada Tuhan kami, kepada firman-Mu yang tidak pernah gagal. Engkau selalu berhasil menolong orang-orang yang dalam kesulitan, yang dalam kepayahan, yang dalam keadaan sakit. Biarlah kami berdoa supaya Engkau menjamah mereka Tuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Opuromando perempuan Mama Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Ibu Lydia juga Tante Yeni, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Selomita, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Agus juga dan Tiagon, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dean juga dan Bu Noni Gunardi, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang tidak disebut namanya, namun mereka membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah mereka, tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau, menyegarkan engkau. Terima kasih Bapa. Hentarkanlah anak-anak-Mu tiba di rumah dengan sukacita dan berbagi sukacita. Karena Engkau ada berjumpa dengan kami, menyelesaikan persoalan kami, membuat kami damai, tenang, melangkah dalam iman bersama Tuhan Yesus. Terima kasih pemerintahan pusat dan daerah berkati, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, semua menteri kabinet sekarang berkati, juga MPR, DPR tingkat 1, tingkat 2 berkati, TNI Polri berkati, seluruh gubernur, seluruh bupati Tuhan berkati sampai kepada tingkat RT RW di negara kami. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.